Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, bermujalasah, bermuajahah di masjid yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana pada saat ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-20. Hikmah yang ke-20. Sebadanya kita mengetahui bahwa 3 hikmah sebelumnya itu berbicara tentang adab-adaban atau sifat-sifat orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang selanjutnya, namun perlu kita bahas dulu atau kita ketahui bahwa i'lam anna hazihil adabal lati zakaroha syekh, adab-adaban atau hikmah yang akan kita jelaskan berikut ini ialah kotakunu khosotan bil arif. Terkadang ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah arif, sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal Allah. Juga waqad yusyarikuhu fiha ghairuhu, dan terkadang juga bisa masuk ke dalam hikmah ini orang yang bukan arif, yaitu kita ini. Jadi bisa dikenakan hikmah ini untuk orang yang abror, bisa juga untuk orang-orang yang muqarrabin, bisa untuk orang yang arif, bisa juga untuk orang yang awam, bisa juga untuk orang yang wasil sudah sampai, atau orang yang salik yang seperti kita ini masih menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah yang akan dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada kitab hikamnya ini? Yaitu beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, faqala ma arodat himmatu salikin antaki pa indama kusifalaha illa wanadathu hawatipul haqiqah allazi tatlubu amamaka. Ma arodat, tidaklah berkehendak atau mempunyai keinginan, himmatu salikin, himmahnya orang yang salik, orang yang menuju kepada Allah. Himmah orang yang salik tidak pernah punya keinginan antakipa indama kusifalaha, berhenti ketika Allah sudah bukakan satu rahasia kepadanya, atau dia berhenti ketika sudah sampai terhadap sesuatu yang ia cita-citakan di dalam hati. Tetapi ketika itu terjadi, maka illa wanadathu hawatipul haqiqah, lisanul hal atau hatib-hatib yang bersifat hakikat akan menyerukan allazi tatlubu amamaka, hei salik, yang engkau cari itu sebenarnya ada di depanmu. Wala tabarrojat, dan tidaklah muncul keindahan-keindahan dowarihul mukawwinat, zohir-zohirnya makhluk, illa wanadathu, kecuali makhluk itu berseru hakoikuha, illa wanadathu hakoikuha, kecuali hakikat-hakikat makhluk itu berseru innama nahnu fitnatum fala takfur, kami hanyalah fitnah dan jangan engkau tertipu, jangan engkau kufur. Ini serada abon ya pokoknya. Sekilas kita artikan puyeng lah apa maksud dari hikmah tersebut. Yaitu ketika seseorang berada di dunia tasawuf, maka kita akan mengenal nanti istilah salik. Salik itu apa sih ya? Salik itu adalah orang yang asairu ilallah,
berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebutnya dalam istilah tasawuf dengan kata salik. Orang-orang yang menuju berjalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salik ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang salik itu alladzi yashhadul asar fa in kana yashhaduhu fi nafsihi fa huwa salikun faqat. Ada yang namanya tuh salik murni salik, yaitu orang yang ketika melihat makhluk yang ia lihat adalah gambaran makhluknya. Itu kan model-model kita ini, ketika kita lihat penampakan yang ada di alam jagat raya ini, yang muncul itu kan di dalam hati hanya asli bentuk gambaran yang kita lihat oleh mata zahir kita ini. Tetapi ada juga salik itu ialah wa in kana yashhaduhu billah bahwa salikun majdub. Ada orang yang statusnya salik, tetapi ketika melihat makhluk yang ia lihat adalah karena sababiah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu namanya salik majdub. Nah, dari sekian banyak rintangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ulama itu berbeda pendapat. Jadi kita ini sama-sama tujuannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia thariqah atau tasawuf itu ada istilah makom. Makom itu apa sih? Makom itu kedudukan yang diperoleh oleh seorang hamba sababiah dia ibadah kepada Allah, sababiah ia riyadhah berlatih terus untuk melawan hawa nafsunya, bahkan bermujahadah berperang melawan hawa nafsu. Semakin banyak ia mendekatkan diri dengan Allah, maka semakin tinggi juga makom yang ia capai. Jadi makom itu seperti itu, Pak. Nah, dari setiap makom-makom yang kita lalui ini, ulama pun berbeda-beda pendapat, Pak. Sebenarnya ketika kita mau masuk ke dunia tasawuf, makom apa dulu sih yang akan kita masuki? Maka semuanya sepakat makom pertama kali yang harus kita tempuh adalah makom taubat. Ini makom taubat. Setelah taubat nanti kemana larinya? Nah, setelah taubat, tapi taubatnya definisinya harus menurut ilmu tasawuf ya Pak ya, taubatnya. Beres dengan taubat nanti kita pindah ke makom sabar atau istiqomah. Setelah dari istiqomah pindah lagi ke makom zuhud. Setelah makom zuhud pindah ke makom sabar. Setelah sabar pindah lagi ke makom tawakal. Sudah tawakal pindah lagi ke makom ridho. Sudah ridho pindah ke makom mahabbah, ma'rifat, sampailah kita sampai ke tujuan yang kita cita-citakan, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melalui satu makom per makomnya, kira-kira pasti ada cobaan atau tidak? Oh, pasti banyak cobaannya. Apa saja kemungkinan cobaan yang ada di dalam satu makom ke makom yang lainnya itu? Satu, ketika kita sudah jejak benar, ketika kita sudah menuntaskan satu makom, maka mulailah terbuka nur-nur ilahi di dalam diri kita. Ketika memandang, sudah mulai memandang dengan nur ketuhanan, sehingga yang muncul di dalam hati itu adalah bahwa setiap makhluk Allah itu semuanya mengalir di dalamnya nur Allah. Kenapa? Karena memang pasti ada kudrat dan iradah Allah dari setiap makhluk yang ia ciptakan. Kemudian setelah orang masuk dalam satu makom, dia akan mulai terbuka rahasia-rahasia dari penciptaannya Allah. Kenapa Allah ciptakan anu? Kenapa Allah ciptakan anu? Kenapa Allah ciptakan anu? Mulailah ia merasa nikmat dengan rahasia yang mudah ia rasakan di dalam hatinya. Kemudian terkadang ada juga orang itu yang memiliki satu karomah. Apa itu karomah? Karomah itu semacam mukjizat. Tapi kan kalau mukjizat itu jatuhnya ke nabi ya, Pak ya. Jatuhnya ke rasul. Kalau ke orang yang dekat dengan Allah namanya karomah atau khawarikul adat, sesuatu yang secara logika tidak bisa diterima secara logika. Mana? Bahkan dicontoh-contohkan dalam kitab itu at-toir, seperti burung banyak. Bisa hiber di awang-awang, bisa lompat di cai, bisa apapun yang ia inginkan akan terjadi. Bahkan salah satu yang bisa menjadi cobaan itu ketika berdoanya diijabah oleh Allah. Jadi tepati saya tamu lamun ngadoa pasti diijabah wae. Jadi banyak nyuhun kencai, banyak we orang tamu yang datang ke rumah agar supaya bisa didoakan. Nah,
Kira-kira kalau Bapak sudah masuk satu makom, di makom itu Bapak sudah dibukakan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau Bapak seorang salik, jangan berhenti di makom itu. Tetapi nanti nurani kita, lisanul halnya kita, atau bahkan makom yang ada di depannya akan memanggil kita. Kalau Bapak udah di makom taubat, kemudian Bapak sudah benar taubatnya, terbuka rahasia-rahasia, jangankan seluruh rahasia, kita dibukakan rahasia sifat Ar-Rahman saja, atau kita dibukakan rahasia sifat Ar-Rahim saja oleh Allah, semabuk kita. Yakin merasa nikmatnya luar biasa. Kira-kira kalau kita di makom taubat, kemudian Allah sudah bukakan rahasia untuk kita, kita kira-kira nyaman di makom ini atau ingin berlanjut lagi ke makom yang lain? Nah, biasanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagian orang-orang yang salik itu banyak terhenti ketika sudah dapat satu makom, dan di makom itu sudah mulai muncul khawarikul adat, hal-hal yang tidak bisa diterima oleh nalar. Entah itu ilmu laduni. Bapak tahu ilmu laduni? Ilmu laduni itu can ngaji tapi nggak paham. Sekali baca langsung narep. Orang kan berkali-kali baca narep nama. Ini baca sekali pohonnya susah. Kita kan narepna susah, pohonnya babari. Kalau ilmu laduni enggak. Ilmu laduni itu sekali baca narepnya bahkan sampai ke meninggal ya Pak. Kalau Bapak udah mendapatkan ilmu itu di makom taubat, mau beranjak nggak ke makom yang selanjutnya? Karena itu kan punten banyak secara ilmu ketasawufan kan, itu udah model-model sesuatu keistimewaan yang Allah berikan kepada saya. Sudah, saya berarti ini tujuan saya sudah sampai. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan di sini tujuannya, tetapi tujuanmu ada di depannya. Bapak beres taubat langsung ke istiqomah. Apapun yang Bapak lakukan selalu istiqomahkan. Istiqomah kita berbicara tidak istiqomah dengan hal-hal yang wajib ya Pak. Istiqomah tentu kita berbicara dengan mengistiqomahkan hal-hal yang sunat. Sudah sampai di makom istiqomah, mulailah Bapak itu terbuka lagi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari setiap makom ke makom yang selanjutnya pasti ada satu buah rahasia atau satu anugerah yang Allah berikan, yang dari setiap makomnya itu indah, akan bertambah indah, akan bertambah indah, akan bertambah indah, sampai ke satu makom yang gak ada ujungnya. Itu makom la nihayatalah, gak ada ujungnya sama sekali ketika kita sudah sampai ke makom itu. Ya tentu kan kita yang orang awam ini untuk mendengarkan makom sufi atau tasawuf ini kan puyengnya setengah mati ya Pak. Kenapa ya? Karena memang kita belum mengalami apa yang mereka sebutkan dan tuangkan dalam kitabnya. Atau bahkan ya Pak, dalam satu keadaan nanti ketika kita sudah mengamalkan apa yang disebutkan oleh ulama, dari mulai taubat, istiqomah, ridho, sabar, mahabbah dan lain-lainnya, kita akan sampai pada satu kondisi kita itu disebutnya fana. Kantas Bapak mendengar istilah fana. Fana itu kan artinya binasa. Binasa itu artinya tidak ada. Kenapa? Karena memang kalau orang sudah di makom fana, dia akan merasa dirinya sendiri pun tidak ada. Bisa atau tidak Pak? Kinten-kinten bisa atau tidak? Diciwit tapi tenyeri. Bisa atau kira-kira? Ya kalau kita sih orang normal ngobrolnya pasti nggak bisa, karena memang kita belum mengalami kejadian yang seperti itu. Tapi mungkin sebagai pendekatannya, Bapak tahu kan Kanjeng Nabi Yusuf? Kanjeng Nabi Yusuf tuh ganteng nangis kabina-bina. Pokoknya mas 11-12 aja dengan bapak-bapak inilah yang hadir di sini. Ketika disebutkan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Falamma ra'ainahu." Ketika istri-istri yang diundang oleh Zulaikha melihat Kanjeng Nabi Yusuf, akbarnahu. Mereka terkagum-kagum dengan Kanjeng Nabi Yusuf. Bahkan waqata'na aydiyahunna, mereka memotong jari jemarinya. Kerasa tuh Pak? Kerasa nggak Pak?
Itulah gambaran orang-orang yang ketika memasuki makom fana, dia sudah terlena dengan keindahan sesuatu yang ia lihat. Apa yang terucap di bibirnya pada saat itu oleh wanita-wanita yang melihat Kanjeng Nabi Yusuf? In hadza illa malakum karim. Model-model gini mah model malaikat. Kenapa? Karena keindahan yang terpancar di wajahnya Kanjeng Nabi Yusuf itu meresap dalam hati, sehingga jangankan rasa sakit, kesadarannya pun sudah, kok manusia disebut malaikat. Sampai sini bisa dipahami atau tidak, Pak? Nah, nanti kalau Bapak sudah dibukakan rahasia Allah di dalam hati Bapak, dan mudah-mudahan itu terjadi bagi kita semuanya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu makrifatnya bagi kita, kemudian dibukakannya satu rahasia di dalam hati kita, sehingga ketika kita melihat rahasia itu akan tampak betapa indahnya rahasia itu, akan tampak begitu mempesonanya hal itu. Kinten-kinten dengan apa yang kita lihat di dalam hati tersebut, pandangan mata kita sudah tidak akan lagi merasa apa yang kita lihat. Badan kita tidak akan pernah bisa lagi merasakan apa yang kita sentuh. Itulah gambaran orang-orang yang fana. Tapi itu tujuan bukan. Setelah orang masuk ke makom fana, maka nanti di dalam keadaan seperti itu pasti dia akan mengajak alladzi tatlubu amamaka. Yang kamu cari bukan ini, tetapi ada di depanmu. Makom apa sebadanya fana? Makom bako. Makom fana itu ketika Bapak melihat makhluk-makhluknya hilang, yang ada Allah, diri sendiri pun hilang karena betapa indahnya yang kita lihat tersebut. Tetapi kalau makom bako, orang yang bako itu dirinya lenyap, Allahnya ada, dia masih bisa menyadari apa yang terlihat di dalam pandangan dohirnya. Jadi kalau makom fana itu belas semuanya hilang, kalau makom bako itu semuanya memang terlihat Allah, tetapi dia bisa membayangkan bahwa yang ia lihat itu adalah makhluknya. Nah, jadi kalau orang bako itu, makhluk itu diupayakan supaya kelihatan. Kalau kita kan Allahnya diupayakan supaya kelihatan. Kalau orang bako itu nanti kalau udah lihat makhluk, diupayakan makhluknya kelihatan. Kebalik ya banyak? Sedikit lah, sedikit aja beda. Nah, itulah makom di mana orang-orang soleh itu ya sudah melewati beberapa makom akan sampai di situ. Kita nanti kalau sudah di makom ini merasa puas belum kita? Nanti pun akan ditegur, allazi tatlubu amamaka, yang kamu cari bukan di sini. Sampai-sampai Rasul itu kan pernah tahu gini, Pak. Wa qur rabbi zidni ilma. Makomnya Rasulullah itu kan sudah disebutnya makom mahmuda ya. Makom mahmuda makom di mana lah banyak dibandingkan dengan kita, apalagi dengan kita ini jauh pisan. Tetapi dengan makomnya yang sangat tinggi itu, apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, Pak? Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad ucapkan, Rabbi, hai Tuhanku, zidni, tambahlah untukku ilman, pengetahuan. Artinya kalau sudah sampai makom tersebut, makom tersebut sudah tidak ada lagi ujungnya. Sampai sini bisa dipahami. Ini kalau berbicara makom aliran yang di tasawuf ini. Ada pertanyaan dulu, Pak? Atau cekap, Pak? Cukup mempuyeng kan? Tapi mudah-mudahan ya. Gimana, Pak? Oh, iya. Itu terkait dengan alam yang sering disebutkan oleh Ustaz, itu juga benar. Ada alam malakut, alam jabarut, alam apa sebagainya. Nah, salah satu keterangan beliau itu, contohnya Rasulullah itu sudah berada dalam alam yang
Nah, ya, jadi kalau dalam beberapa teks-teks ulama atau keterangan ulama itu salah satunya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani ya banyak dalam kitabnya Sirrul Asrar itu menyebutkan alam ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Ada alam mulki. Alam mulki ini alam yang terlihat oleh zahir. Alam yang terlihat oleh zahir ini bisa dilihat oleh mata. Ya banyak. Kemudian setelah itu nanti ada alam malakut. Setelah itu ada alam malakut. Itu alam apa? Alam yang diisinya oleh para malaikat. Makanya kan seperti di Mekah. Mekah itu kan adalah tempat orang untuk tawaf atau berhaji atau berumroh. Di langit pun ada sebenarnya apa? Tempat untuk para malaikat tawaf, lamun cara umat Muhammad mah haji dan umrohnya. Disebutlah Baitul Ma'mur. Kantos Pak ngadangu keterangannya apa ya? Kantosnya. Nah, ketika berada di Baitul Ma'mur tersebut, kita ini kan nggak mungkin sampai ke sana dengan penglihatan mata zahir kita, maka perlu kita menggunakan mata basiroh. Nah, yang bisa sampai ke alam malakut, kemudian ke jabarut, sampai ke alam ketuhanan yang nggak beruang, nggak berwaktu, yang disebut dengan alam lahud, itu semuanya yang bisa sampai ke sana apa? Yaitu ruh kita. Ruh kita itu di mana? Nah, itu kan teka-tekinya yang harus kita kaji dalam ilmu tasawuf. Yang bagian batin kita, qalb, ruh, nafsu, sama satu lagi akal. Yang bisa sampai ke lahud itu adalah ruh kita. Nah, sehingga seperti orang-orang yang sudah memang benar-benar mendalami ilmu tasawuf, itu ada istilah yang disebut dengan ittihadul wujud atau wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu seperti dia itu bersatu dengan sifat-sifat ketuhanan, tetapi bukan berarti dia itu hulul. Hulul itu Allah tuh bersatu dengan makhluknya, bukan. Tetapi sifat-sifat Allah itu sudah bersatu dengan diri seseorang. Allah punya sifat Rahman, dia punya Rahman. Allah punya sifat Rahim, dia punya Rahim. Itu didapatkan gimana Ustaz caranya? Nah, tentu dengan cara meniti makom per makomnya. Seperti itu. Terus apakah kita juga bisa sama sampai ke makom yang Rasulullah SAW sebutkan? Ya, kalau ke makom Rasulullah terlalu tinggi ya Pak ya. Tetapi setidaknya kita sampai ke makom yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang soleh. Itu apakah bisa? Insya Allah bifadlillah, dengan karunia Allah kita pun bisa untuk sampai ke sana. Syaratnya seperti apa? Syaratnya meniti makom itu ialah dengan cara mujahadah, kemudian dengan cara beribadah, dengan cara senantiasa meriadoh diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Nah, sehingga nanti itu kita perlu guru pembimbing, namanya itu guru mursyid. Nah, guru mursyid inilah yang senantiasa membimbing kita untuk melewati satu makom per makomnya. Seperti Rasulullah yang dimursidi atau dibimbing langsung oleh malaikat Jibril atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimursidi oleh Rasulullah. Tabi'in dimursidkan oleh sahabat. Terus sampai ke bawah kita ini. Nah, kita cari guru mursyidnya yang bisa membimbing kita untuk melewati satu makom per makomnya, sehingga kita itu bisa benar-benar mempraktekkan apa yang kita kaji pada saat ini. Dan saya jujur berbicara gitu, kita ini ketika ngaji hikam saat ini hanya berbicara tentang pengetahuannya saja, belum berbicara sampai kepada tazkiyatun nafsnya, belum berbicara sampai kepada penyucian dirinya melewati makomnya. Kenapa? Karena untuk hal itu harus ada guru pembimbing yang lebih sepuh dari kita, harus yang lebih berpengalaman dari kita. Itulah salah satunya hal yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya sing kebagian hal itunya banyak. Nah, itu dari segi tasawuf banyak. Nah, saya akan berikan satu gambaran disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Sarah Hikam juga. Beliau lebih mencontohkan secara syariat, Pak. Dulu, Pak, untuk memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah ketika
himmah kita ingin sampai pada satu tujuan, ketika sudah sampai di tujuan itu, maka jangan berhenti, terus lanjutkan perjalanan. Suatu ketika, taruh aja ada orang namanya tuh Zaidun. Si Zaid ini masa mudanya dihabiskan dengan hal-hal kemaksiatan. Dari mulai perzinahan, mabok dan lain-lain, pokoknya 12 macam kemaksiatan beres khatam dia lakukan. Kemudian suatu ketika Allah turunkan hidayah. Sehingga sholat 5 waktunya ia senantiasa lakukan, plus dengan berjamaah di masjidnya. Baca Quran tak pernah ia tinggalkan, yang wajib puasanya ia lakukan, zakatnya ia lakukan, hal-hal yang wajib tak pernah ia tinggalkan. Kira-kira pada saat makom tersebut setan tetap goda atau tidak? Masih tetap menggoda. Tapi mungkin perbedaannya, godaan setan di tingkahnya yang pertama, di keadaannya yang pertama, dengan keadaan yang kedua tentu dengan bisikan yang berbeda. Kalau di bisikan pertama setan mengajak innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, selalu ngajak untuk maksiat, untuk mabok, untuk zina dan lain-lain, sehingga ia tambah jauh dengan Allah. Kira-kira untuk keadaannya yang kedua yang pantas untuk dilakukan oleh setan, kira-kira apa, Pak? Menggoda. Maka kata Sayyid Mu'athaillah As-Sakandari, satu ketika nanti yuwaswisu ilahi qailan, setan pasti akan datang. Dan setan sampai ke kita meninggal pasti akan menggoda. Jadi jangan sampai Bapak punya prasangka Bapak sudah tobat dari maksiat, dalam keadaan seperti ini setan udah enggak ada. Ya tetap mendatangkan waswas ke dalam hati kita, selalu menggoda hati kita. Kemudian setan akan berbicara, ala taro kaifa asbahta min khirati ibadillah. Kamu tahu enggak, kamu itu sekarang udah jadi hamba pilihan Allah. Hamba pilihan kumaha ieu teh? Kamu termasuk orang-orang yang soleh. Tusallil faraida duna in kita. Kamu salat fardu geuningan teu pegat-pegat. Bahkan plus berjamaah. Kemudian tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan. Sobiran muhtasiban, ya sabarnya ikhlas kamu lakukan di bulan Ramadan. Bahkan kamu lakukan zakatnya, kamu lakukan haji, kamu lakukan umroh. Tuh lihat, batur tetangga kamu penting beak ku gadang maksiat, perang beak ku sare teu ibadah, dia masih saja melakukan hal kemaksiatan, sedangkan engkau sekarang sudah berada di keadaan yang sebutlah itu terbaik indallah. Moga Allah adalah hamba-hamba pilihan. Itu yang akan diwaswaskan oleh setan ke dalam hati kita. Kira-kira ketika was-was itu kita iyakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam hati kita? Yang terjadi adalah nyanya orang teh hamba pilihan Allah, kita teh udah bisa sholat, kita teh udah puasa, dibanding-banding jeung si eta mah nya geuninganan hade keneh urang. Dibanding-banding jeung tukang mabok mah nya geuninganan hade keneh urang. Dibandingkan eta, ujublah dia di dalam hati, dan Bapak tahu ujub itu akan mengembalikan dia ke keadaan sebelumnya, bahkan lebih parah daripada keadaan yang sebelumnya. Kenapa? Karena ujub itu akan menghabiskan, meluluh lantahkan pahala ibadah yang telah ia kerjakan. Itu setan seperti itu. Artinya kalau Bapak sudah berpindah dari satu makom, dulunya sering maksiat, sekarang sudah diberi cahaya oleh Allah, sudah diberi hidayah oleh Allah, kemudian setan datang, gimana cara kita untuk bisa mengalahkan kegodaan setan tersebut? Jawab langsung di nahate, bagaimana mungkin saya bisa menjadi wali Allah? Bagaimana mungkin saya disebut hamba pilihan Allah, orang yang soleh? Saya sholat fardu itu hanya fardunya saja, yang sunatnya belum saya lakukan. Bagaimana mungkin saya bisa disebut orang yang soleh, orang saya puasa masih yang wajibnya wajibnya saja, yang sunnah belum saya lakukan. Mungkin nanti ada orang juga yang puasa wajibnya dia lakukan, sunnahnya ia lakukan, sholat wajibnya ia lakukan, sunnahnya ia lakukan. Buru-buru jawab, bagaimana mungkin saya bisa melakukan sholat wajib dan sholat sunnah,
padahal bisa menjadi pilihan Allah, padahal sholat yang saya lakukan banyak kekurangannya, entah itu syaratnya, entah rukunnya, entah tidak khusyuk ketika melaksanakan ibadahnya, atau mungkin nanti orangnya sudah khusyuk, sholat wajib beres, sunat beres, ya khusyuk, tambah zikir, sempurna saja dalam ibadah. Seperti halnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam beberapa manakibnya itu, Pak, kedatangan setan itu ngejirim berbentuk cahaya, nyebutkan kamu itu hamba Allah, mulai sekarang kamu sudah tidak lagi diwajibkan hal yang diwajibkan, sudah tidak lagi diharamkan hal yang diharamkan. Maka dibaledok ku Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa setan, siapa iblis. Nah, kalaulah Abdul Qadir Jailani yang haram tidak diharamkan, yang wajib tidak diwajibkan, ada yang lebih utama, yang lebih hak untuk hal itu ia dapatkan. Untuk mendapatkan hal itu ada yang lebih hak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah hal itu terjadi kepada waliullah, ya Nabi apalagi harusnya. Sedangkan Rasulullah, Pak, wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Ieu mah lain Gusti Allah, ieu mah setan. Baledok Imam Syafi'i. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kita berada nanti di kondisi itu, Pak. Ketika setan itu datang kepada kita, bukan lagi ngajak maksiat, tapi ngajaknya sok ke masjid, sok salat berjamaah, sok zikir, sok baca Quran, sok nuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan kamu lihat betapa tingginya derajat kamu dibandingkan anu. Itu salah satu cara setan menggoda manusia. Oh, terkena kene dengan rasa ujubnya kita. Apa yang akan dilakukan oleh setan? Berbagai cara setan akan lakukan supaya kita itu benar-benar mengkol dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Makanya nanti pada akhirnya kita itu hanya bisa bersimpuh di hadapan Allah, ya Allah, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayadurun. Kanjeng Rasul saja berlindung dari godaan setan, ya apalagi yang model-modelnya kayak kita ini. Sampai pada akhirnya kan Siti Robiatul Adawiyah itu pernah dawuh, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita istighfar ke Allah, minta ampun kepada Allah. Tah istighfar yang kita lantunkan itu butuh lagi di istighfaran. Karena sudah begini. Saking kurangnya kita sempurna beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, ketika kita bertobat kepada Allah, tobatnya kita itu tuh perlu lagi untuk ditobati. Coba bayangkan, Pak. Ketika Bapak bisa bersyukur kepada Allah, Bapak bisa bersyukur itu harus disyukuri lagi. Sehingga sampai mana batas kita beribadah kepada Allah, la nihayatalah, enggak ada batas. Jadi kalau secara syariat apapun yang kita lakukan jangan stagnan dalam satu makom. Ketika kita beres zikir 33 tambah jadi 100, beres 100 tambah jadi 1000, beres 1000 tambah jadi 2000, beres 2000 tambah 3000 sampai wa zakarallaha zikron kasiro. Kita benar zikir ke Allah zikron kasiro, bukan lagi terhitung dengan angka, tapi sudah sebanyak-banyaknya. Kan kita mah dari mulai dewasa sampai sekarang, Pak, zikir pada sholat subhanallah tilu nambah. Pada sholat alhamdulillah ya tilu. Allahu akbar pada sholat ya tilu. Kata saya Ibnu Athaillah, alladzi tatlubu amamaka, jangan stop di situ. Yang kamu cari sebenarnya ada sebada itu, ada di depannya. 33 taikeun deui jadi 100, taikeun deui. Kita tahu, Pak, salah satu contoh untuk hal ini ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mencontohkan kepada kita bahwa beliau tidak pernah merasa puas dengan ibadah yang ia lakukan. Padahal kita kalau hitung-hitungan sih ibadah Rasulullah adalah ibadah yang paling sempurna. Ibadah yang dibanding-banding dengan kita ini mungkin bisa dikatakan istighfarnya Rasul 1 dibandingkan dengan istighfar kita 1000, itu pun belum bisa kebandingan, Pak. Kan gitu jadinya banyak. Sholat Rasulullah yang dilakukan 1 rakaat dengan sholat kita yang dilakukan 1000 rakaat itu belum bisa menyamai pangkat dan derajat hasil sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak tahu nggak bahwa Rasulullah itu senantiasa membaca Sayyidul Istighfar.
Apa sayyidul istighfar itu? Rasul senantiasa membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah ciptakan aku, wa ana abduka, sedangkan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku ada atas perjanjian denganmu, aku ada atas janji-janjimu. Mastata'tu, sekuat tenagaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari keburukan yang pernah aku lakukan. Kita Rasul pernah berbuat jahat, Pak? Pernah berbuat buruk, Pak? Tapi di dalam doanya Rasul mengaku min syarri ma sana'tu. Yang lebih hebatnya lagi, abu laka bi ni'matika alayya, ya Allah saya mengaku atas seluruh nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku pun mengaku atas dosaku. Rasul ngaku dalam istighfarnya, wa abu bi dzambi, aku mengaku aku mengaku Allah, aku tuh bi dzambi, banyak dosanya. Kinten-kinten Rasul ada dosa atau tidak? Orang levelnya udah maksum. Jangankan berbuat dosa, kretek pingin berdosa pun gak ada. Kalau kita kan kreteknya banyak, kesempatannya yang gak ada. Biasanya kan gitu. Rasul itu mengakui dirinya berlumuran dosa. Luar biasanya Rasulullah SAW. Apa yang beliau pinta? Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Ya Allah, ampunilah aku, kata Rasulullah SAW. Makanya kata ulama, istighfar Rasul itu bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk menaikkan derajat dan makom Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa kok salatnya meniripu-ripu teuing nepi kakeun kabareuh gitu sampean? Maka kata Kanjeng Rasul, apakah aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kata Kanjeng Rasul. Urang makan ditanya ku bojonya, bapak ku naon tara salat, ku bapak ku naon tara ka masjid. Beda dengan pertanyaan istri Rasulullah. Rasul, anjeun kan tos dijamin masuk surga, tos dijamin dapat makom mahmudah, udah dapat ini, itu udah dijamin oleh Allah. Kok salatna nepi kakeun kabareuh ya Rasulullah? Kata Kanjeng Rasul, saya itu pingin jadi hamba yang bersyukur. Itu levelnya Rasulullah, sudah satu level, gak akan pernah berhenti di level itu. Terus la nihayatalah, sampai makom yang memang tidak ada ujungnya. Sampai sini bisa dipahami. Bapak tahu gak, ada seorang sahabat lah, katakan sahabat atau tabi'in ya, golongan ulama, namanya tuh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini terkenal dengan kewaliannya, ya orang soleh, ya orang berilmu. Suatu ketika beliau ini pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, ngambil satu siuk air Zam-Zam. Kemudian dia bawa ke depan Ka'bah. Seraya berbicara dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, saya dengar keterangan ini dari Zubair, dari Jabir, dari utusanmu Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan ma'u Zam-Zama 5 syuribalah. Di depan Ka'bah itu, percis Abdullah ibnul Mubarak, Syekh Abdullah bin Ibnul Mubarak di depan Ka'bah itu bercerita dalam hatinya, menyatakan, ya Allah, saya pernah mendengar Rasul pernah mengatakan ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu khasiatnya bisa mengkabulkan keinginan orang yang hendak meminumnya. Ketika Bapak di posisi Abdullah ibnul Mubarak, apa yang Bapak pinta pada saat itu? Dan hadisnya sahih. Air Zam-Zam itu 5 syuribalah. Fungsinya untuk apa dia diminum? Ya Allah, hayang beunghar, jadi beunghar. Asal yakin, asal iman. Ya Allah, hayang anu, jadi. Ya Allah, hayang anu, jadi. Sama-sama model surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 5 qiraat lah. Fatihah itu fungsinya buat apa sih? Untuk apa dia dibacakan? Diniati apa dia dibacakan? Hayang ieu Fatihah, jadi. Asal iman, yakin. Tapi hal yang mencengangkan, ketika beliau itu meminum air Zam-Zam, Syekh Abdullah ibnu Mubarak dengan kealimannya, dengan kesolehannya, dengan pangkat kewaliannya, Allahumma inni ashrabuhu li atasi yaumil qiyamah. Ya Allah, saya meminum air Zam-Zam ini, tolonglah nanti ketika yaumul qiyamah saya lepaskan dari dahaga yang terjadi pada saat itu. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini dengan meminta kepadamu, mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah aku dilepaskan dari dahaga yang terjadi pada saat itu.
Dan kita tahu Pak, ketika nanti di yaumul qiyamah, ketika kita di padang mahsyar, orang itu keadaannya banyak sekali Pak. Ada orang yang haus hausnya. Syekh Ibnu Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya Allah, saya minum air jam-jam ini agar engkau nanti di yaumul qiyamah bebaskan aku dari rasa haus. Itu yang jadi permintaannya. Berarti beliau memandang diri beliau itu tidak sesempurna pandangan kita terhadap beliau. Makanya kan sering kita dilatih oleh guru-guru kita, oleh ulama kita itu, Allahumma ja'alni fi a'yunin nasi kabiro wa fi aini sogiro. Ya Allah, jadikan saya di mata saya ini orang yang lemah, orang yang hina, orang yang berlumuran dosa. Walaupun Allah di dalam pandangan manusia yang lainnya, saya itu orang yang mulia, orang yang sempurna, orang yang soleh. Tetapi ij'alni fi aini sogiro, jadikan saya dalam pandangan untuk diri saya sendiri, saya ini adalah orang yang hina. Itu yang sering kita lantunkan doa terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak stop di satu makom menuju makom yang lainnya. Banyak orang yang stuck hafal Al-Qur'an, tidak mengkaji ilmu yang lain karena merasa cukup dengan hafalan Qur'annya. Banyak orang yang belajar fikih tidak ngaji ilmu yang lain karena merasa cukup dengan ilmu fikihnya. Ada orang yang tidak mau sholat yang lain karena sababnya setiap hari sudah sholat tahajud karena merasa cukup dengan sholat tahajudnya. Ada orang yang nggak mau sholat sunat puasa yang lain-lainnya karena sudah istiqomah melaksanakan Senin dan Kamis. Syekh Ibnu Athaillah nggak mau itu terjadi kepada kita. Sehingga yang ia harapkan, apapun yang kita lakukan, amaliyah apapun yang kita lakukan, jangan pernah merasa puas di makom tertentu. Ketahuilah nanti makom yang selanjutnya akan menyeru kita, allazi tatlubuka amamak, allazi tatlubu amamak. Yang engkau cari sebenarnya adalah yang ada di hadapanmu, yaitu jenis ibadah atau makom yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah merasa puas dengan diri kita yang sekarang, dengan senantiasa menambah perbekalan kita untuk nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai penutup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, introspeksi seraya mengerjakan amal ibadah untuk bekal sebada maut. Tapi orang yang pang bodoh-bodohnya adalah manit taba'a hawahu, orang yang ngikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berharap menghayal Allah akan lakukan sesuatu untuk dirinya. Urang resep maksiat, doyan maksiat, tapi ngarep-ngarep Allah ngasupkeun ka surga. Itu pang bodoh-bodohna jelema. Munggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau tidak? Tapi cukup jelas ya banyak. Nah ini ada dua potongan saudara senama hikmah itu. Yang pertama, jangan pernah merasa puas, jangan pernah berhenti di satu makom, karena nanti makom selanjutnya akan memberitahukan kita di dalam hati kita, yang kamu cari ada di depanmu. Nah, nanti insyaallah hikmah sapotongnya deui, satar saninya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang gitu. Cekap Pak, aya pertanyaan atau cekap? Cekap pangidannya. Pami cekap ditutup ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.